Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi yanfudul bahru qabla an tanfuda kalimatih wa ta'addudu ajza'ahul wujudi qabla an ta'adduda hayatih. Subhanahu alladzi anjala tauratu wal injilu min qabl hudan linnas wa unzil furqan kitaban muhkaman wa mutasyabihan nadiul bayani qati'ul burhan. Wassalatu wassalam ala nabiyil ummah wa ala kashifil gummah sayyidina Muhammadin al-mab'utsu bil haqq wa rahmah alladzi utiya min bahil hikmah wa fasl mukhatab wa ala alihi wa ala sa'iril anbiya'i wal mursalin wa ala kulli wa ashabi ajmain wa ba'd. Saudara-saudara sekalian yang berbahagia, tugas seorang muslim mukmin adalah amar ma'ruf nahi munkar. Tugas seorang Islam adalah beramar ma'ruf, menyuruh kepada kebaikan, mencontohkan kebaikan, wa nahyu anil munkar, dan mencegah, menegah, melarang orang lain atau kita sendiri untuk berbuat munkar, berbuat durhaka, berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Beramar ma'ruf bernahi munkar itu suatu hal yang wajib sebenarnya buat kita untuk kita laksanakan. Karena kalau kita tidak beramar ma'ruf dan bernahi munkar, dunia kita akan celaka, masyarakat kita akan celaka, lingkungan kita akan celaka, kita diazab Allah Subhanahu wa ta'ala di dunia dan tentu juga di akhirat. Amar ma'ruf nahi munkar itu wajib bagi setiap muslim. Sekiranya kejahatan, kemaksiatan, kedurhakaan kita diamkan saja, kita menulikan telinga kita, membutakan mata kita, kita meneng baik, kata orang Jawa tuh meneng baik, melihat, mengetahui kenyataan di lingkungan kita ada kemungkaran, ada kedurhakaan, ada kemaksiatan. Kita harus bernahi munkar, beramar ma'ruf dan bernahi munkar. Misalnya ada orang enggak sembahyang, kita harus beramar ma'ruf, menyuruh orang yang tidak sholat itu supaya sholat, tapi tidak boleh marah-marah, khususnya kepada anak. Juga kepada orang lain, mengajak orang sholat itu tidak perlu marah-marah, cukup mengingatkan gitu. Apalagi kemungkaran, kemaksiatan yang ada di diri kita maupun yang ada di orang lain, di tetangga, di lingkungan kita. Seperti Hotel Julia itu kan kemaksiatan, kedurhakaan. Kita nggak boleh diem aja gitu, bla 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 ya. Sebab kalau kita diam aja, anak kita atau orang lain tidak sholat, kita diam aja, itu nggak boleh. Kita wajib menasihatinya, menyuruhnya dengan bil hikmati wa mau izotil hasanah, dengan cara yang hikmah dan dengan contoh yang baik. Iya kan Pak? Kalau kita menyuruh, menasihati, mengajak anak kita khususnya ya untuk sholat,
Tapi kita tidak memberikan cara hikmah dan mau ijoh yang baik. Berkatanya, mengajaknya, menyuruhnya dengan cara tidak baik, tidak hikmah. Itu bisa meleset. Jadi harus hikmah, harus baik, dan harus mau ijatul hasanah. Dan kita juga harus menyontohkan yang baik pula. Ya kita rajin sholat, bukan sholat munfarid, tapi sholat berjamaah gitu. Itu cara kita beramar ma'ruf. Beramar ma'ruf tuh kalau nahi mungkar tadi lain. Misalnya tadi Hotel Julia, itu nahi mungkar. Kita harus tentang ya dengan hikmah juga, dengan mujizatul hasanah juga gitu. Sebab kalau tidak demikian, kalau kita tidak amar ma'ruf nahi mungkar, kita diancam oleh Allah gitu. Wal takum fi'atan la tusibanna minkum khosoh wa'lamu annallaha sadidul iqab. Itu surah Al-Hajj ayat 25. Bunyinya ini surat cinta Allah langsung kepada kita, atau undang-undang Allah untuk kita, hukum Allah untuk kita, yang pasalnya surah Al-Hajj yang ayatnya ayat 25 yang bunyinya wattaqu fitnatal la tusibanna jolamu minkum khosoh innallaha sadidul iqab. Itu surah Ali Imran, jadi pasal surah Ali Imran ayat 104. Jadi artinya kira-kira takutlah kalian atau peliharalah kalian diri kalian itu dari fitnah atau dari siksa Allah Subhanahu wa taala yang tidak hanya menimpa kepada orang-orang yang zalim, orang yang berdosa di antara kalian saja gitu. Dan ingatlah, ketahuilah bahwa siksa Allah itu amat pedih. Ulangi lagi, kalau menurut para mu'alaf gitu, bahwa Al-Quran ini atau surah-surah dan ayat-ayat yang berada di dalam Al-Quran ini itu merupakan surat cinta buat mereka, surat cinta dari Allah Subhanahu wa taala buat mereka. Coba diartikan dah, surat cinta maksudnya ya karena ayat-ayat wahyu yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah SAW itu yang dibaca mereka itu memang surat cinta gitu. Ya, surat cinta kan berisi berisi cinta itu, supaya mereka yang menerima surat cinta Allah Subhanahu wa taala ini tidak terazab, tidak tersiksa, dan selamat gitu kan, dan bahagia gitu kan begitu. Kalau surat cinta itu kan membahagiakan gitu ya, membuat kita selamat gitu. Nah ini orang-orang mu'alaf ini yang baru masuk Islam, khususnya yang dari Eropa, yang orang-orang cerdas itu, atau juga orang Indonesia gitu, dari Cina, orang Cina ya, seolah-olah dia kalau membaca Al-Quran itu semacam surat cinta gitu dari Allah, bahwa firman Allah, wahyu Allah, sabda Allah, kata-kata Allah itu memang firman, sabda, wahyu, kata-kata Allah langsung dari Allah untuk mereka, untuk dia gitu. Iya, langsung gitu. Iya, seolah-olah tidak melalui Jibril, malaikat Jibril, tidak melalui malaikat Jibril, dan tidak melalui Nabi Muhammad SAW gitu. Ya langsung aja gitu kepada mereka gitu. Walaupun pada dasarnya itu melalui malaikat Jibril dan melalui Nabi Muhammad SAW. Dan ada juga yang langsung memang tidak melalui malaikat Jibril, tapi langsung Nabi Muhammad mendapatkan surat cinta itu langsung dari Allah, karena beliau berjumpa dengan Allah di Sidratul Muntaha. Ini seru ceritanya nih ya.
agak sedikit mingser ya, itu ya kalau memang Rasul mendapat surat cintanya langsung dari Allah Subhanahu wa taala, bertemu langsung dengan Allah Subhanahu wa taala, misalnya di Sidratul Muntaha. Rasul ditanya para sahabat, ada sahabat yang bertanya, ya Rasulullah, Anda kan ketemu Allah gitu dalam menerima ya, syariat sholat ya, ya 5 waktu itu. Iya kata Rasul gitu, bahasa kita begitu. Iya, bagaimana tuh Allah kayak apa gitu? Kata Rasul, saya cuma melihat cahaya, cahaya di balik cahaya. Jadi susah bagaimana itu? Udah cahaya di balik cahaya, di balik cahaya. Nurul alan, alan nur ya. Itu ada selalu dibaca Haji Ridho tuh, sama Ridho kalau dia sholat itu. Nurun alan nur gitu ya. Allah tuh seperti itu gitu. Jadi Nabi Muhammad SAW sendiri membahasakan, memperbalismenya begitu. Cahaya di balik cahaya. Kembali kepada kita, mu'alaf yang mendapat surat cinta. Kalau surat cinta itu kan surat yang membahagiakan gitu, menyenangkan, enjoy gitu. Dan selain mengabarkan tentang berita-berita yang bahagia, yang menyenangkan ya, yang merangsang untuk mendapatkan kebahagiaan, yang memotivasi dan lain sebagainya, dan juga yang memperingatkan gitu, jangan sampai kita celaka gitu kan. Surat cinta seperti itu gitu. Itulah yang namanya syariat Allah, hukum Allah yang bernama Al-Quran dan As-Sunnah.